Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas akuntansi depresi untuk aset sumber daya alam. Nah, sebelum masuk ke materi depresi, kita refresh dulu perbedaan antara depresi dengan depresiasi dan amortisasi. Nah, pada dasarnya, baik depresiasi, amortisasi, dan depresi itu merupakan alokasi kos perolehan aset ke periode di mana aset tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan. Tapi istilah depresiasi itu digunakan untuk alokasi kos untuk aset tetap, gedung, peralatan, mesin, dan sebagainya. Tapi kalau amortisasi itu merupakan alokasi kos untuk aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu apa? Misalkan goodwill, paten, dan sebagainya. Nah, kalau depresi itu merupakan alokasi kos untuk aset sumber daya alam. Nah, aset sumber daya alam sendiri itu dibagi dua kategori. Yang pertama, biological asset atau aset biologis. Ini merupakan aset berupa tanaman dan hewan. Nah, ini biasanya dimiliki oleh perusahaan agriculture gitu ya, agriculture. Kemudian yang kedua adalah sumber daya mineral. Nah, ini misalkan minyak, gas, tambang mineral, dan sebagainya. Nah, aset mineral ini diambil perusahaan dari alam atau dari area tertentu dan akan habis jika terus-menerus diambil atau diekstrak gitu ya. Nah, aset ini merupakan aset yang terbentuk oleh proses alam. Jadi jika sudah habis, maka perusahaan tidak bisa menciptakan atau memproduksi aset ini sendiri. Berbeda dengan aset biologis yang tanaman dan hewan. Kalau tanaman dan hewan tadi yang biological asset, aset biologis itu bisa dibudidayakan oleh manusia. Nah, kalau sumber daya mineral ini dia terbentuk secara alam gitu ya. Nah, pengertian dari depresi sendiri merupakan proses alokasi kos sumber daya mineral. Jadi depresi di sini merupakan proses alokasi dari kategori kedua, sumber daya mineral. Nah, perbedaan perlakuan antara depresi dengan tadi amortisasi dan depresiasi itu sedikit berbeda. Kalau amortisasi dan depresiasi itu diakui sebagai expense, jadi kalau amortisasi dan depresiasi ini ketika dia diakui sebagai expense atau beban. Tapi kalau depresi, ketika asetnya itu diambil atau ditambang atau diekstrak dari alam, itu justru malah nanti akan diakui sebagai persediaan. Nah, nanti kalau persediaan ini sudah terjual, baru diakui sebagai kos penjualan atau HPP. Nah, sekarang berikutnya kita akan bahas dasar untuk perhitungan depresi ya. Jadi di sini ada beberapa macam biaya, ada yang dimasukkan sebagai nanti perhitungan depresi, ada yang tidak, hanya diakui sebagai beban biasa. Nah, biaya-biaya itu sendiri ada 4 di sini. Yang pertama, pre-exploratory cost. Itu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan atau sebelum perusahaan itu mendapatkan hak resmi atau hak legal untuk mengeksplor area tertentu. Jadi perusahaan baru mengadakan pengujian apakah suatu site atau area tertentu itu terdapat kemungkinan minyak di area tersebut. Nah, kalau biayanya itu sebelum perusahaan memiliki hak legal untuk ekspor, maka ini diakui sebagai beban. Jadi kalau ada pengeluaran nanti dicatat sebagai beban atau expense. Nah, berikutnya cost exploratory dan evaluasi. Apa ini? Nah, di sini termasuk
biaya untuk memperoleh hak legal untuk explore area tersebut atau site tertentu. Di sini termasuk biaya mengeksplor apakah di situ ada tambang atau enggak, itu misalkan ada biaya yang dikeluarkan untuk studi topografi, geochemical, geophysical, sampling, evaluasi kelayakan, dan sebagainya. Nah, untuk biaya exploratory dan evaluation cost ini, IFRS memberikan fleksibilitas, artinya boleh diakui sebagai biaya atau dikapitalisasi. Nah, kalau misalkan jadi ini alasannya IFRS kenapa memberikan fleksibilitas seperti ini, karena biaya exploratory itu masih ada dua kemungkinan. Jadi apakah hasil eksplornya itu benar-benar apakah di situ ada tambangnya atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada tambangnya, maka itu bisa dikapitalisasi. Tapi kalau misalkan tidak, ya misalkan di situ setelah dieksplor ternyata nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak ada timahnya atau nggak ada minyaknya dan sebagainya, maka itu dikategorikan sebagai biaya. Jadi IFRS memberikan fleksibilitas apakah biaya eksplorasi ini dikategorikan apakah mau dikapitalisasi atau dianggap sebagai expense, karena di sini masih ada ketidakpastian gitu ya, apakah hasil dari eksplorasi itu apakah sesuai yang diharapkan perusahaan, misalkan ada minyaknya ataukah tidak. Kemudian yang ketiga, biaya pengembangan, development cost. Nah, ketika perusahaan itu sudah yakin di situ sudah ada misalkan minyaknya atau timahnya, baru perusahaan melakukan pengembangan di area tersebut. Pengembangannya berupa apa ya? Bisa membangun memasang peralatan di situ dan sebagainya, termasuk biaya pengeboran dan sebagainya. Nah, biaya pengembangan itu dibagi dua, tangible dan intangible. Tangible artinya peralatan gitu ya. Nah, prinsipnya peralatan itu apakah bisa dipindah, misalkan dipindah dari site satu ke site yang lainnya, atau harus dipasang di situ, di area tersebut. Kalau misalkan peralatannya atau aset yang dibangun di situ, yang dikembangkan di situ untuk menambang itu bisa dipindah-pindahkan, bisa digunakan untuk site lain, bisa dipindah-pindahkan gitu ya, maka diperlakukan sebagai aset tetap. Misalkan mesin tapi bisa dipindah-pindahkan, maka itu diperlakukan sebagai aset tetap biasa dan itu juga didepresiasi. Tapi kalau asetnya atau mesinnya itu harus tertanam di situ, misalkan membangun terowongan gitu ya, itu kan termasuk gedung gitu ya, gedung, kemudian membangun terowongan. Nah, itu baru dijadikan dasar untuk perhitungan depresi. Kalau misalkan dia nggak bisa dipindah-pindah, jadi harus ada di site itu, jadi nggak bisa dipindah-pindah. Kalau seperti itu maka nanti masuk cost depresi. Kemudian yang kedua, intangible. Kalau tadi yang tangible atau yang ada fisiknya, misalkan mesin, kemudian terowongan gitu ya. Kemudian yang kedua yang intangible, pengembangan yang sifatnya intangible, misalkan biaya pengeboran. Nah, kalau ini full masuk ke perhitungan nanti depresi. Jadi sekali lagi, untuk biaya pengembangan itu dibagi dua, ada tangible, kemudian intangible. Yang intangible jelas dia masuk perhitungan depresi. Kemudian yang tangible itu dibagi dua. Kalau dia bisa dipindah-pindah, jadi aset yang dibangun di situ atau aset yang ditempatkan di situ, misalkan mesin, peralatan, itu bisa dipindah-pindah dari site satu ke site yang lain, maka itu dikategorikan sebagai aset tetap perusahaan. Dan itu dihitung nanti depresiasinya, penyusutannya. Disajikan sebagai aset tetap. Tapi kalau peralatan dan mesin yang dipasang di situ, termasuk misalkan terowongan tadi, itu melekat di site itu,
nggak bisa dipindah-pindah, maka ini masuk perhitungan deflasi. Nanti dimasukkan dalam dasar perhitungan deflasi. Kemudian yang keempat, ada biaya restorasi. Nah, biaya restorasi ini adalah biaya untuk mengembalikan areanya itu ke mula-mula. Jadi misalkan setelah proses tambang, areanya itu jadi misalkan jadi rusak. Nah, itu biaya untuk mengembalikan area tersebut ke natural state-nya, ke mula-mula, keadaan mula-mulanya, itu disebut biaya restorasi. Nah, ini merupakan termasuk perhitungan biayanya, termasuk nanti diperhitungkan dalam untuk menghitung deflasi. Nah, sekarang bagaimana menghitung deflasi? Metode deflasi yang digunakan biasanya adalah unit produksi atau pendekatan aktivitas. Nah, deflasi dihitung dari deflasi per unit, kemudian nanti deflasi di periode tertentu tinggal dikalikan dengan unit yang diambil atau unit yang ditambang, unit yang dihasilkan di periode tersebut. Nah, cara menghitung deflasi per unit adalah total biaya tadi yang di sini yang termasuk deflasi itu apa, kemudian dikurangi nilai residu, dibagi estimasi total unit yang ada. Jadi estimasi berapa sih total yang bisa ditambang di situ, misalkan ton atau apa gitu ya ukurannya. Itu adalah deflasi per unit. Kemudian deflasi di periode tertentu tinggal berarti unit yang dihasilkan kalikan deflasi per unit. Ketemu nilai deflasi. Nah, sekarang contohnya. Perusahaan membeli tambang perak seluas 1000 acres di South Africa, acres. Kemudian pembelian lahan 50.000. Pembelian lahannya 50.000 dan biaya eksplorasinya 100.000. Biaya pengembangan dan pembukaan tambang 850.000. Kemudian perusahaan mengestimasi tambang yang dihasilkan berupa perak itu 100.000 ons. Berarti kita hitung dulu cost-nya yang termasuk cost. Ini adalah biaya pembelian lahannya 50.000. Cost-nya sama dengan 50.000 ditambah biaya eksplorasi di sini 100.000. Katakanlah perusahaan mengkapitalisasi biaya eksplorasinya. Kemudian biaya pengembangan dan pembukaan tambang 850. Berarti sama dengan 1 juta. Maka deflasi per unitnya dihitung dari 1 juta dibagi unit yang diperkirakan bisa dihasilkan berupa perak 100.000 ons. Berarti deflasi per unitnya 1 juta dibagi 100.000 ketemu $10 per ons. Nah, katakanlah di tahun pertama perusahaan itu berhasil menambang 25.000 ons. Maka deflasinya tinggal 25.000 unit ini dikalikan deflasi per unit atau 25.000 kali $10, 250.000. Nah, jurnalnya seperti tadi yang saya sampaikan berbeda dengan kalau aset tetap maka kita akui beban penyusutan. Kalau amortisasi ya kita beban amortisasi. Nah, kalau deflasi ini justru malah dia yang diambil dari hasil tambangnya tadi diakui sebagai persediaan. Jadi debitnya bukan beban deflasi akumulasi deflasi tapi persediaan ke akumulasi deflasi sebesar 250.000. Nah, bagaimana penyajian di laporan keuangan? Di laporan posisi keuangannya maka silver mine atau tambang perak ini dicatat sebesar cost-nya tadi 1 juta, kemudian dikurangi akumulasi deflasinya 250.000. Net 750.000. Nah, misalkan persediaan tadi katakanlah peraknya ini bisa berhasil terjual ya berarti nanti tinggal ini diakui sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Contoh berikutnya. Tanggal 1 Februari 2019, perusahaan tambang Hendrik membeli tanah untuk tambang dengan harga $1.250.000. Biaya pengembangannya intangible 200.000. Nah, setelah selesai ditambang dibutuhkan biaya restorasi 90.000. Dan tanah bekas tambang dapat dijual 100.000. Jadi ini nilai sisanya.
Kemudian tahun 2019 perusahaan dapat menambang 30.000 ton dan dari 30.000 itu terjual 24.000 ton. Nah, kemudian perusahaan memperkirakan jumlah yang bisa ditambang itu adalah 60.000 ton. Hitung depresi per ton, Jurnal Pengakuan Depresi dan HPP tahun 2019. Nah, kita hitung dulu total cost-nya. Total cost-nya adalah 1.250. 1.250 ini dari mana? Tambah biaya pengembangan 200. Tambah biaya restorasinya 90. Total 1.540. Jadi biaya restorasi itu termasuk dalam perhitungan depresi. Kemudian dikurangi taksiran nilai sisanya. Jadi lahan tambang ini bisa dijual dengan tadi nilai sisanya 100.000. Berarti depresi per unitnya bisa kita hitung dari 1.540 dikurangi nilai sisa 100.000 dibagi jumlah yang bisa ditambang 60.000. Ketemu di sini $24 per ton ya. Kan ini dalam ton. Ini $24 per ton. Nah, di 2019 bisa menambang 30.000, berarti depresi 2019 itu sama dengan depresi 2019 sama dengan per unitnya tadi 24 kalikan di 2019 berhasil menambang 30.000. Sama dengan 720.000. Maka jurnalnya debit persediaan, kredit akumulasi, depresi. Nah, ternyata di 2019 yang berhasil ditambang tadi 720.000 persediaannya. Terjual 24.000, berarti HPP-nya kita hitung HPP-nya berarti sama dengan yang terjual 24.000 ton, sementara persediaan kita yang berhasil ditambang 2019 itu adalah 30.000 kalikan cost totalnya tadi persediaan 720.000, ketemu 576.000. Maka jurnalnya waktu menjual ya piutang dagang penjualan dan ini HPP ke persediaan. Jadi persediaan timah kita berkurang. Jadi 31 Desember 2019 persediaan perak ini ya ya. Persediaan tambang ini enggak jelas nih tambangnya apa. Jadi persediaannya tadinya 720, laku terjual 576. Nah, berarti tinggal selisihnya yang akan disajikan di laporan posisi keuangan 31 Desember 2019. Oke, baik, itu untuk materi depresi aset sumber daya alam. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di WhatsApp atau di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.